Find your tail. 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 트러블 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai keamanan jaringan yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Iqbal M.Com selaku dosen pengajar keamanan sistem informasi. Saya sendiri yang bernama Roy Dai, saya selaku sebagai moderator sekaligus menyampaikan mengenai pembahasan keamanan jaringan. Langsung saja masuk mengenai pengertian dari keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan seperangkat aturan dan konfigurasi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan dan aksesibilitas pada jaringan komputer dan data menggunakan teknologi perangkat lunak maupun perangkat keras. Kemudian keamanan jaringan atau yang dikenal dengan nama lain Network Security terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah serta memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi atau pendidikan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Ada beberapa jenis mengenai keamanan jaringan. Yang pertama availability, kemudian authentication, lalu email security, lanjut integrity, access control dan firewall. Selanjutnya penjelasan mengenai jenis-jenis keamanan jaringan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri saya persilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua. Nama saya Nurul Anggun Safira Ritonga. Melanjutkan materi availability adalah upaya pencegahan penahanan informasi atau resolusi kepada pihak yang tidak berhak. Dengan kata lain, informasi yang didahulukan akan dapat diakses kepada pihak yang memiliki hak akses terhadap informasi tersebut. Contohnya pada misalnya sistem di mana pesan tersebut hanya dapat dibaca oleh orang yang dialamatkan saja. 2. Integrity adalah upaya pencegahan bagi pihak yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi yang artinya informasi yang tepat dapat diakses oleh mereka yang berhak saja. Analoginya sama dengan email atau data penting perusahaan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Evi Dwianti Putri. Langsung saja yang ketiga, yaitu authentication. Authentication adalah metode untuk menentukan atau mengonfirmasi pengguna tersebut autentik atau tidak. Biasanya, metode autentikasi seseorang misalnya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Selanjutnya keempat, yaitu access control. Access control ini transmisi sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terkoneksi ke jaringan tanpa terjadinya konflik atau hal akses. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada email security, adalah keamanan elektronik atau email, adalah dengan melakukan enkripsi terhadap pesan yang dikirim dari pengirim ke pihak yang sah. Baiklah, saya Sisi Pristia Putri. Di sini saya akan melanjutkan sebagai materi keempat mengenai firewall. Firewall merupakan sistem keamanan yang diciptakan untuk protokol keamanan jaringan. Firewall memiliki metode yang banyak, di antaranya yang pertama melindungi data dari hackers dan pengguna tidak terotorisasi. Yang kedua, blok pesan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, blok konten yang tidak diinginkan. Yang keempat, membuat game online lebih cepat dan aman. Yang kelima ialah monitor bandwidth. Yang keenam ialah mengakses layanan VPN. Selanjutnya, manfaat network security atau keamanan jaringan, memproteksi sistem jaringan dari serangan virus seperti
seperti wireware dan freeware dan sebagainya. Yang kedua ialah meminimalisir resiko sabotase dan pencurian informasi sensitif. Yang ketiga ialah memastikan semua informasi dan data di jaringan tetap aman tanpa memodifikasi pencurigaan. Yang keempat ialah mendeteksi aktivitas dan akses pencurigaan dari pengguna tidak sah. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, saya sebagai pemateri kelima. Baiklah, cara kerja keamanan jaringan. Ada banyak lapisan yang perlu dipertimbangkan ketika menangani keamanan jaringan. Serangan dapat terjadi pada lapisan manapun, sehingga perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan keamanan jaringan Anda harus dirancang untuk menangani setiap area. Terdapat 3 kontrol berbeda menurut situs forcepoint.com. Yang pertama ada fisik, yang kedua teknis, dan yang ketiga administratif. Selanjutnya keamanan jaringan fisik. Kontrol keamanan jaringan fisik adalah keamanan yang dirancang untuk mencegah personel yang tidak berwenang mendapatkan akses fisik ke komponen jaringan seperti router, lemari kunci, dan sebagainya. Akses terkontrol seperti kunci, autentikasi biometrik, dan perangkat lain sangat penting dalam organisasi manapun. Perkenalkan, nama saya Mahama. Saya sebagai pemateri yang ke-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan teknis. Kontrol keamanan teknis adalah keamanan yang melindungi data yang disimpan di jaringan atau yang sedang transit, masuk atau keluar jaringan. Perlindungan pada keamanan ini ada 2. Yang perlu melindungi data dan sistem dari personel yang tidak berwenang, dan juga melindungi dari aktivitas jahat dari para karyawan. Selanjutnya keamanan jaringan administratif. Kontrol keamanan administratif adalah keamanan yang terdiri dari kebijakan dan proses keamanan yang mengontrol perilaku pengguna, seperti bagaimana pengguna diautentikasi, tingkat akses mereka, dan juga bagaimana anggota staff IT menerapkan perubahan pada infrastruktur. Selanjutnya, di sini saya sebagai pemateri yang ke-7. Nama saya Nurul Hidayah. Saya akan menyampaikan jenis gangguan keamanan pada jaringan. Yang pertama yaitu ada hacking. Hacking ini merupakan oknum yang memiliki tujuan untuk merusak susunan jaringan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, ada namanya carding. Carding ini merupakan kejahatan tindak pencurian data seseorang dengan maksud mengambil nomor kartu kredit untuk digunakan kejahatan tertentu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya device. Device ini merupakan gangguan keamanan jaringan di mana sang peretas dengan mudah mengubah bentuk atau tampilan situs tertentu. Kemudian yang keempat ada yang namanya phishing. Phishing merupakan gangguan jaringan yang berupa pemalsuan data resmi yang telah tertera sebelumnya. Kemudian yang kelima ada namanya password cracking. Nah, ini dinamakan password cracking karena salah satu metode yang digunakan peretas untuk melawan perlindungan password yang telah dienkripsi dalam suatu sistem. Kemudian yang terakhir ada namanya virus. Virus ini merupakan program yang memang khusus diciptakan untuk merusak, memanipulasi, dan mengubah sebuah file. Karena adanya gangguan pada sebuah keamanan jaringan, maka kita perlu untuk mengetahui cara menjaga keamanan jaringan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga keamanan jaringan tersebut. Yang pertama, kita bisa memasang antivirus. Yang kedua, hindari transaksi online secara sembarangan. Yang ketiga, kita harus bisa rutin mengganti password. Dan yang keempat, kita harus memakai incognito metode. Yang kelima, gunakan firewall. Yang keenam, sering membackup data. Dan yang ketujuh, kita harus mengabaikan pesan-pesan spam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah beberapa dari penjelasan mengenai keamanan jaringan atau dengan
lain, belum security, dimulai dari pengertian keamanan jaringan, kemudian melanjutkan manfaat keamanan jaringan, lalu cara kerja keamanan jaringan. Sampai di sini penjelasan mengenai keamanan jaringan. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got nothing to